Sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah sel kering atau baterai. Pada baterai, anodanya berupa zinc atau Zn, sedangkan pada katodanya dia berupa grafit atau karbon. Elektrolitnya berupa pasta MnO2 atau mangan dioksida dan NH4Cl atau amonium klorida dan arang. Nah, ini adalah gambar dari sel kering atau baterai ya. Jadi, bagian atas ini adalah disebut dengan elektrode positif, sementara yang bagian bawah disebut sebagai elektrode negatif. Sementara bagian tengah yang berwarna hitam ini disebut sebagai katode grafit. Kemudian di bagian lapisan pertamanya setelah pembungkus biasanya ini adalah ada anoda sengnya. Kemudian setelah anoda seng diselubungi dengan kertas, kemudian bagian dalamnya lagi ada semacam bubuk basah yang berupa zinc klorida dan NH4Cl atau amonium klorida. Nah, sementara yang bagian yang berwarna merah ini adalah mangan dioksida dan grafitnya. Nah, pada sel kering baterai, reaksi yang terjadi pada anoda adalah Zn yang berupa padatan atau S solid menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Nah, Zn ini reaksinya adalah reaksi reduksi ya. Kemudian pada reaksi oksidasi. Kemudian pada akatoda adalah 2NH4+ dalam bentuk aqueous atau larutan ditambah dengan 2MnO2 dalam bentuk padatan menjadi Mn2O3 dalam bentuk padatan dan ditambah dengan 2NH3 dalam bentuk larutan ditambah dengan H2O dalam bentuk larutan. Nah, keduanya ini dijumlahkan reaksinya yaitu Zn ditambah dengan 2NH4+ ditambah dengan 2Mn2 dalam bentuk solid. Nanti kita semua tulis di sebelah sini. Kemudian pada reaksi yang sebelah kanan yaitu Zn2+ ditambah dengan Mn2O3 ditambah dengan 2NH3 dan H2O. Sementara elektronnya di sini kita coret karena tidak ada atau saling menghabiskan ya. Nah, contoh dari sel volta yang kedua yaitu antara lain baterai alkalin. Nah, perbedaannya dengan baterai biasa, kalau baterai alkalin pada dasarnya itu sama dengan sel kering. Hanya saja sifatnya basa karena menggunakan KOH sebagai pengganti dari NH4Cl. NH4Cl ini kan bersifat asam. Kalau baterai alkalin itu menggunakan KOH, yaitu menggunakan cairan yang bersifat basa. Makanya disebut sebagai baterai alkalin karena alkalin itu artinya basa ya. Nah, pada baterai ini keunggulannya adalah dia lebih tahan lama dari sel kering biasa, di mana proses reaksi kimianya yaitu Zn atau zinc atau seng ya dalam bentuk padatan ditambah dengan 2OH-. Nah, 2OH- ini berasal dari OH dari KOH ya. Nah, dari OH-nya ini ya. Kemudian dia menjadi ZnOH 2 kali dan ditambah dengan 2 elektron. Pada anoda ini terjadi reaksi oksidasi. Kemudian pada katoda adalah 2MnO2 pada dalam bentuk padatan ditambah dengan 2H2O dalam bentuk larutan atau liquid menjadi 2MnO2 dan 2MnO2OH dalam bentuk padatan dan 2OH-. Contoh sel kering yang ketiga adalah aki. Nah, aki biasanya kita gunakan misalkan pada motor, pada
mobil dan seterusnya. Jadi aki itu merupakan jenis baterai yang praktis karena dapat diisi kembali. Nah, anodanya dia berupa Pb atau timbal, sedangkan katodanya adalah berupa timbal dioksida atau PbO2 ya. Jadi ini elektrodanya negatif berupa timbal dan elektroda positifnya adalah timbal yang dilapisi dengan timbal oksida atau PbO2. Sementara larutan elektrolitnya yaitu berupa asam sulfat atau H2SO4. Nah, ini adalah bagian dari penampakan dari sel aki, di mana ini merupakan bagian dari anoda negatif dan ini merupakan dari katoda positifnya. Nah, larutan elektrolit atau asam sulfat itu biasanya diisikan ke dalam aki. Nah, biasanya kita sering menyebutnya mengisi mengisi larutan aki. Nah, itu diisi dengan larutan yang mana? Larutan asam sulfat ya. Kemudian bagian ini adalah timbal atau anodanya, dan bagian yang warna kuning ini adalah katoda atau timbal dioksidanya PbO2-nya. Nah, reaksi pengosongan aki atau reaksi penggunaan aki adalah di mana di katoda itu Pb ditambah dengan HSO4. HSO4 ini adalah ion dari H2SO4 tadi. Nah, bentuk ionnya adalah HSO4. Dia menjadi PbSO4 ditambah H+ ditambah dengan 2 elektron. Sementara pada katodanya terjadi reaksi reduksi, yaitu di mana PbSO2 dalam bentuk padatan menjadi HSO4- dalam bentuk aqueous atau larutan ditambah dengan 3H+ dan 2 elektron. Dia menjadi PbSO4 dalam bentuk padatan ditambah dengan 2H2O dalam bentuk liquid atau larutan. Nah, keduanya dijumlahkan ya. Pb dia turun ke sini, HSO4- ada di sini. Kemudian dia ini HSO4- kan ada 2 ya. Yang sebelah sini sama sini. Nah, kita jadikan satu menjadi 2 HSO4-. Kemudian PbSO2 ada di sini. Nah, sementara untuk yang 3H+-nya ini dikurangkan dengan H+ yang sini. Nah, ini kan 1H+ dikurangi dengan 3H+, jadi dia menjadi 2H+ saja. Sementara 2 elektron di sini dikurangi dengan 2 elektron, dia saling menghabiskan gitu ya. Ini saling menghabiskan. Sementara yang ini dikurangi dengan yang ini sehingga jadi 2H+. Nah, setelah itu PbSO4 ini dijumlah dengan PbSO4 yang bagian bawahnya sehingga dia jadi 2 PbSO4 ya. Kemudian ini 2H2O-nya turun ke sini. Nah, sehingga penjumlahan reaksinya menjadi seperti ini. Nah, aki itu dapat diisi kembali dengan membalik aliran elektron pada kedua elektroda atau biasanya kita sebutnya disetrum akinya gitu ya. Jadi pada reaksi pengisian aki kembali, reaksinya adalah pada anoda dia PbSO4 ditambah dengan 2H2O menjadi PbO2 ditambah H+ plus H2SO4 ditambah 2 elektron. Sementara pada katodanya dia menjadi PbSO4 plus H+ tambah 2 elektron menjadi PbS tambah HSO4- aqueous. Nah, ini penjumlahannya adalah kita langsung jumlahkan PbSO4 ditambah dengan PbSO4 menjadi 2 PbSO4. Kemudian ini 2H2O-nya karena tidak ada lagi dia turun ke bawah. Nah, sementara H+-nya ini dikurangi dengan 3H+ yang ini ya. 3H+ yang ini dikurangi dengan H+ yang itu ya. Sehingga dia menjadi ini 2H+. Kemudian elektronnya dia saling menghabiskan karena 2 elektron dikurangi dengan 2 elektron habis. Kemudian yang selanjutnya adalah PbO2, dia turun ke sini PbO2-nya, kemudian PbS-nya turun ke sini karena nggak ada temennya di sebelah kanan. Kemudian
HSO4 dijumlahkan dengan sama-sama HSO4-nya sehingga dia menjadi 2HSO4-. Nah, ini adalah reaksi dari pengisian kembali aki atau membalikkan arah aliran elektron pada kedua elektrodanya.